Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrila Registiani dari kelas L2 dengan ujung NIM 088 akan memberikan video tentang klasifikasi tak terbimbing dan juga klasifikasi terbimbing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kuda materi tersebut. Yang pertama itu klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification. Itu merupakan metode pengelompokan piksel berdasarkan kemiripan nilai spektral tanpa menggunakan data contoh dari penggunanya. Jadi, dia menghasilkan kelompok fitur seperti vegetasi, badan air, atau permukaan yang kemudian diberi label secara manual. Metode ini cepat dan juga tidak perlu data lapangan, namun akurasinya itu cenderung lebih rendah karena tidak semua klaster langsung mewakili kelas tutupan lahan yang jelas. Sebaliknya, untuk klasifikasi terbimbing itu menggunakan contoh area atau training sample untuk setiap kelas tutupan lahan seperti sawah, hutan, perairan, atau permukiman. Algoritma seperti maksimum likelihood ini mempelajari karakteristik spektral dari contoh tersebut, lalu mengklasifikasikan seluruh piksel citra berdasarkan pola yang paling sesuai. Metode ini itu lebih akurat dan menghasilkan kelas yang lebih spesifik, terutama karena prosesnya itu dikendalikan oleh pengetahuan pengguna dan data referensi, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama dan persiapan training data yang baik. Jadi USGS. Kemudian untuk select coding metodenya, kita klik yang path and draw. Kita masukkan path and draw daerah kajian kita. Bisa juga mendekati. Kita klik show. Nah, setelah itu kita zoom dulu. Nah, ini kita klik aja, terus kita hapus titik sebelumnya, kemudian kita atur aja tahun tanggalnya. Untuk cloud covernya itu di bawah 20%. Kita ke dataset, kemudian klik Landsat, pilih yang level 1, kemudian pilih yang all details. Setelah itu kita klik result, terus kita pilih aja yang mau kita download. Itu yang Landsat 8 tapi yang L1. Kemudian untuk shapefile-nya kita ke website Indo Geospasial. Kita klik download shapefile. Kemudian kita scroll, kita klik aja ini. Kita scroll lagi ke bawah. Pilih yang SHP Rupa Bumi Indonesia atau RBI. Terus kita pilih provinsi daerah kajian kita. Kita klik download, terus kita scroll ke bawah lagi. Kita pilih kota atau kabupaten wilayah kajian kita, terus kita klik download aja. Ini kita masukkan band 1 sampai band 8, kemudian kita klik search, klik composite band. Untuk input rasternya itu kita masukin band 1 sampai band 8. Nah, setelah itu kita langsung save aja. Setelah itu kita klik search, kemudian kita cari project raster. Kita pilih yang ini.
input rasternya itu kita masukin yang output dari composite tadi. Terus ini kita pilih tempat save nya. Terus untuk koordinat sistemnya kita pakai yang UTM. Terus kita klik OK. Kita tunggu aja. Terus kita ke file, kemudian kita add data yang SHP-nya. Terus kita ke Windows, kita cari Clip. Ini input rasternya, kita pilih yang project raster. Outputnya itu yang SHP tadi. Kita centang yang ini. Lalu kita save aja. Nah, kalau sudah, kita ubah hasil klipan ini menjadi natural color, yaitu band 432. Untuk merahnya 4, greennya 3, bluenya 2. Nah, jadi nanti jadi seperti ini. Kemudian kita klik Windows lagi, customize. Nah, ini kita udah centang yang image classification-nya. Untuk extension centang yang 3D analis sama spatial analisnya aja. Kalau udah, kita klik classification, kita klik yang ISO cluster. Untuk input rasternya ini kita pilih yang clip. Yang ini kita buang aja. Number of disk-nya ini kita pilih 2. Kita save aja. Ini tadi kelasnya itu kita ganti 2 aja. Kemudian kita layout seperti biasa A4 dan landscape. Kemudian nanti kita
tambahin kotak-kotaknya aja, pokoknya layout seperti biasa ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita masukin Landsat 8 band 1 sampai band 8. Nah, kemudian kita klik Windows, kemudian search, kita cari composite band. Pilih yang ini. Nah, kemudian kita kompositnya dari band 1 sampai band 7 aja. Ini kita tarik, terus kita tunggu. Nah, ini kita langsung save aja, pilih file yang mau kita save. Kita klik OK. Kita tunggu selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita klik Windows lagi, kita cari project raster. Kita pilih yang data management. Nah, untuk inputnya itu kita pilih output dari composite tadi. Lalu kita langsung save aja, pilih tempat save-nya. Untuk koordinatnya kita pakai UTM 51S karena Pulau Alor itu berada di daerah 51S. Ini klik projected. Kita klik OK aja. Setelah itu kita tambahkan data shape file atau tambahkan data SHP kita. Terus kita ke Windows, kita cari clip. Kita pilih yang data management. Untuk inputnya kita pilih yang project raster, output dari itu. Kemudian outputnya kita pilih clip. Kita centang ini, terus kita pilih file. Lalu OK. Setelah itu kita tunggu. Nah, kalau udah, ini di klip ini kita ganti jadi natural color
yaitu B432. Untuk rednya itu 4, greennya 3, bluenya 2. Kita zoom aja. Ini kita checklist. Kita ke Windows, search, lalu kita cari create Panzerbenet. Kita pilih yang klip. Nah, ini kita yang klip, bukan yang band 8. Band 8 itu yang di bawahnya. Kita klik OK aja. Setelah itu kita klik customize, kemudian ke toolbar, ke extension, nah ini kita checklist 5 yang ini. Terus kita di classification itu kita pilih yang Panzerbenet. Terus kita pilih training sample. Nah, itu kita polygon sebanyak 12 kelas. Nah, ini kita polygon sebanyak 12 kelas. Kita pilih dulu. Nanti ada sawah, vegetasi, non vegetasi, danau, waduk, bukit, industri, pertambangan, sungai, dan lain-lain, pemukiman, awan. Ini kita klik polygon. Nah, ini kita draw polygon, kemudian kita langsung pilih aja. Nah, ini udah ketemu 11. Yang nggak ada itu industrinya, karena nggak terlalu besar industri di daerah kajian Pulau Alor ini. Nah, kemudian kita save dulu, lalu klik classification, itu di interactive supervisor. Kita tunggu aja. Itu belum, kita langsung ke page and print setup buat nge-layoutnya. Kita pakai yang 4, lalu landscape. Kita klik OK. Ini kita layout seperti biasa. Jadi untuk kesimpulan kali ini, perbedaan antara class starter sama cluster itu dia, kalau class starter itu
dia nggak menggunakan contoh dari penggunanya, jadi dia langsung secara manual dari software, tapi itu akurasinya cenderung lebih rendah karena tidak semua klaster itu langsung mewakili kelas tutupan lahan yang jelas. Sedangkan untuk klaster atau klasifikasi terbimbing itu dia menggunakan training sampel, dan juga metode ini tuh lebih akurat dan menghasilkan kelas yang lebih spesifik karena dia prosesnya itu dikendalikan langsung oleh pengguna dari pengetahuan pengguna dan juga data referensi. Nah, untuk sarannya itu kan untuk materi kelas starter itu jangan dipercepat karena agak susah untuk dipahami, apalagi materi klaster itu dimana mekanismenya itu lebih ribet, tapi kami itu diburu-buruin jadi gak enak gitu. Kami juga sebenarnya ribut karena kami itu banyak yang bertanya dan itu banyak yang ketinggalan. Tolong untuk pemateri itu jangan buru-buruin kami juga, soalnya itu juga terkendala oleh sinyal, dan jangan tambah-tambahin tugas lagi soalnya kami kira itu nggak seribut itu. Mohon maaf sebelumnya ya, tapi itu kenyataannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.